Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat datang di kelas 2. Hari ini kita akan mulai pembelajaran pertama tentang materi pendidikan agama Islam di kelas 2 ini yang berjudul Ayo Belajar Al-Quran. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadihas sholihin. Nah, apa sih yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini? Ini. Yang pertama, kita akan membaca surat An-Nas. Kemudian, yang kedua, menghafal surat An-Nas. Dan yang ketiga, memahami pesan pokok surat An-Nas. Anak-anak ada yang tahu apa itu surat An-Nas? Baik, jika belum tahu, mari kita mulai membahas tentang surat An-Nas. Surat An-Nas yaitu An-Nas sendiri yang berarti manusia. Surat An-Nas merupakan surat yang ke-114 dalam Al-Quran. Nah, surat An-Nas ini menempati terakhir dalam Al-Quran. Kemudian surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. Surat An-Nas juga tergolong surat Makkiyah. Kenapa dinamakan surat Makkiyah? Surat An-Nas diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, atau sebelum Nabi Muhammad SAW masih bermukim di Mekah. Nah, kemudian surat An-Nas ini mengajarkan manusia agar memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan setan. Anak-anak, sudahkah kalian membaca surat An-Nas? Sebelum membaca surat dalam Al-Quran, kita harus membaca ta'awud dan basmalah terlebih dahulu. Apa itu ta'awud? Ta'awud adalah bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan bacaan basmalah bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke, kita langsung menuju ke surat An-Nas. Mari kita baca bersama-sama. Kemudian sebelum membaca, mari kita baca ta'awud dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Anak-anak sudah bisa melafalkannya? Baik. Sebelumnya, nanti sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, anak-anak membaca lagi surat An-Nas ini. Nanti di belakang Ibu akan tuliskan bacaan yang latihnya agar anak-anak bisa membacanya apabila anak-anak belum bisa menyambung huruf. Nah, kita lanjutkan ya. Bagaimana artinya dari surat An-Nas ini? Yang pertama, apa? Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Yang kedua, Raja manusia, Malikin Nas, Raja manusia. Kemudian, Ilahin Nas, sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Kemudian, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Kemudian yang terakhir, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi, siapa sih yang dimaksudkan dalam surat An-Nas ini yang membisikkan kejahatan atau yang dimaksud setan ini? Yaitu dari golongan jin dan manusia. Makanya kita dianjurkan untuk membaca surat An-Nas. Nah, kemudian ini dia cara membaca surat An-Nas dengan bacaan latinnya. Insya Allah anak-anak
Dengan membaca ini, apabila belum bisa membaca Arabnya, anak-anak akan bisa. Nanti apabila anak-anak belum bisa, anak-anak bisa mengulangi berkali-kali agar anak-anak hafal. Jadi, anak-anak juga bisa meminta bantuan orang tua di rumah untuk membantu menghafalkan surat An-Nas. Nah, kemudian apa sih pesan-pesan dari surat An-Nas ini? Pesannya apa? Manusia itu kan sebagai makhluk yang lemah ya. Manusia sebagai makhluk yang lemah yang memerlukan pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Manusia harus memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia berlindung kepada Allah dari apa? Dari godaan, bisikan dan rayuan setan. Allah Subhanahu wa taala adalah sumber kekuatan dan perlindungan. Apabila kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, godaan dan bisikan akan lenyap sehingga kita terhindar dari kejahatan setan. Nah, surat An-Nas sebaiknya dibaca setiap hari sebagai usaha memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, surat An-Nas ini berisi tentang perintah kepada manusia agar berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari jin dan manusia. Jadi, kalau kita mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kemana-mana. Kalau kita mohonnya kepada selain Allah, itu dinamakan apa? Dinamakan syirik. Ya, anak-anak, apakah anak-anak sampai di sini paham? Jika sudah paham, nanti anak-anak di rumah mengerjakan tugas sumatif halaman 15 dan 16. Baik, jika anak-anak sudah paham, sampai di sini dulu. Terima kasih atas waktunya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.